la 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 basan. Hiara la 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 bakana maya nana maya la 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 mu. Haleluya. Haleluya. Ya rabaya la 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 basana. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang kami sembah, yang kami puja. Terima kasih Yesus. Ya rala bakana maya rala lalabi. Ya nana bakara batakana maya rala lamasana. Ya rabaya rala lalabasana. Karabaya la 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 bakarabaya la 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 bakata karababa baba baba baba. Ya ramaya la 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 mo. Ya la 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 bakarame. Hadiratmu, hadiratmu Bapa. Menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Lebih lagi kita bersyukur pagi hari ini Dia membangunkan kita. Dia ada bagi kita. Kita masih bisa bernafas. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih banyak. Tak pernah lepas kebaikanmu. Tak pernah lalai Engkau menjaga kami. Selalu tepat pada waktunya Engkau menolong dan memberkati kami. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Ya Rabakata Karabaya. Terima kasih. Thank you Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih lagi nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari
karabayara lalalabayara lalabasandarabi. Ya Yesus, ya Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Allah kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, kemurahan-Mu melingkupi kami, bahkan menghidupi kami. Kemurahan-Mu begitu besar, Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Ikarabayara lalalabasana, ya rabaya takanamu, ku menyembah-Mu. Karabayara lalalabayara lalala. Thank you Lord. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ura bakara bayara lalabasana, Iyara rararabaye, yara lalabakana mayara lalalamu, Iyara labaya. Mari sama-sama kita berbahasa roh sejenak. Ekana uria baba baba bakana yara lalalabasana, Kiyana mayara lalalabayara lalalalalaba. Oh rabakana mayara lalalalalaba, Shebekiana rabayara lalalabayara lalalalalabaya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, kami masyurkan, kami tinggikan. Thank you Lord. Besar anugerahmu, sungguh besar anugerahnya, berlimpah kasih-Mu. Amin, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerahnya begitu besar bagi setiap kita. Walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa di mata Tuhan, tetapi ketika kita menerima anugerahnya, Dia mengampuni kita, Dia menolong kita, Dia sangat menghargai kita. Mari dengan iman dan dengan sukacita, dengan penuh keyakinan kita katakan sama-sama, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami mau bersama-sama Tuhan melihat kemurahan-Mu di dalam firman Allah. Kami mengucap syukur kami dapat beribadah pagi hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan Engkau terima. Kami mau belajar beribadah dengan tulus, beribadah dengan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ngantuk. Berjuang ya. Kita semua berjuang. Amin. Sambil nyanyi besar anugerahmu ya Tuhan. Matanya udah sipit semua. Ya. Ya. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup ini luar biasa indah ya. Hidup ini luar biasa baik di dalam Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, ya tidak mungkin kita bisa senikmat ini, sesukacitanya ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dalam kitab Mazmur berkata, kemurahan-Mu ya Tuhan lebih daripada hidup kami. Wah, luar biasa ya. Nah, pagi hari ini kita mau lihat 1-2 ayat ya di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5. Haleluya. Sudah dapat ya? Ya, perikop di atas mengenai ajaran sesat. Ayat yang ke-5 kita baca sama-sama. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu. Nasihat, kata firman Allah, ya, dari surat Paulus ini kepada Timotius anaknya. Nasihat itu, ya, selayaknya, seharusnya timbul dari hati yang suci. Dari hati yang memang untuk menasehati. Kalau hati seseorang tidak suci, ya, dikhawatirkan kemungkinan nasihat-nasihatnya tidaklah murni. Sedangkan kemurnian itu begitu mahal Bapak Ibu Saudara. Kemurnian, kesucian hati hanya akan diperoleh ketika orang itu melewati proses sedemikian rupa. Kalau dia tidak melalui proses, dia tidak akan pernah mengalami kemurnian dan kesucian hati. Bagaimana mungkin hati atau hatinya itu murni, hatinya itu suci, kalau pikirannya penuh dengan kemunafikan. Oleh sebab itu, selalu akan ada proses untuk setiap kita supaya pikiran kita ini benar-benar memikirkan hal-hal ilahi. Kenapa penting nasihat itu? Sebab ketika ada banyak nasihat, orang itu akan tertolong.
Kalau tidak ada banyak nasihat, orang itu kemungkinan akan berjalan dengan kedagingan. Itu dia. Ya. Nanti kita akan melihat. Saya lanjutkan. Dari hati nurani yang murni. Setiap orang memiliki hati nurani, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang memiliki hati nurani. Hati nurani itu tempat di mana Allah berbicara. Ya. Tempat di mana Roh Kudus berbicara kepada kita. Makanya hati nurani kita perlu dimurnikan. Ya, Rasul juga berkata, hati nuranimu bisa saja kotor. Oleh sebab itu engkau perlu membersihkan hati nuranimu. Ya, hati nurani itu tempat di mana Allah berbicara kepada kita. Dan dari iman yang tulus ikhlas. Kalau iman kita ini sekedar, saya ikut Tuhan karena Tuhan saya juga ikut Tuhan. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan saya karena Tuhan saya, bos saya, atasan saya ikut Tuhan. Dia mengikut Tuhan bukan karena benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi karena bos, karena sponsor, karena orang-orang yang support, karena sehingga dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iman yang tulus ikhlas adalah benar-benar lahir dari hati nuraninya, percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kalanya kita ini memang lemah. Tetapi bukan berarti ketika kita lemah iman kita tidak tulus. Mengerti di sini? Itu hanya keadaan pandangan manusiawi yang sempat mempengaruhi jiwa sehingga ketika jiwa tersebut merasa tidak kuat, maka hati nuraninya pun di dalam itu terpengaruh. Oleh sebab itu kita penting memiliki iman. Yang penting kita punya iman dulu. Tetapi bagaimana kita punya iman kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri? Kita harus mengalami Tuhan. Kita harus mengalami hal-hal yang benar-benar menyentuh dan mengubahkan seluruh hidup kita. Walaupun step by step, day by day. Sedikit demi sedikit kita mengalami perubahan. Seluruh akal budi kita mengalami perubahan. Iman yang tulus hanya akan didapati ketika hati nurani kita suci. Kalau hati nurani kita tidak suci, iman kita tidak akan tulus. Mungkin benar bahwa frasa para pendeta seperti ini selalu ada celah bagi jemaat ketika mereka hidup dalam kedagingan bahwa iman mereka adalah iman yang tidak tulus. Karena apa? Ketika mereka mau ikut Tuhan, mereka harus terima sesuatu dulu. Ya, contohnya apa? Doa-doa mereka harus dijawab. Kalau ndak dijawab, ngambek. Kira-kira gini, kalau nggak dijawab ngambek. Kira-kira konotasinya kayak gimana ya? Mengarahnya gimana ya? Kalau doa-doanya nggak dijawab. Ke level apa kira-kira? Anak-anak rohani ya. Anak rohani ya. Ya kan? Kanak-kanak. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Wah, kalau nggak dikasih, ngambek. Kalau nggak dijawab sama Tuhan, ngambek. Nah, ada yang kedua. Di mana ya hamba-hamba Tuhan juga berpikir dan juga khawatir dengan frasa ini. Atau hipotesis ini. Kalau jemaat
anak-anak terus rohaninya, maka mereka akan mudah ngambek, mudah ya merajuk sama Tuhan, mudah tersinggung, mudah berespon yang salah, mudah jatuh, mudah apalagi ya mereka akan mudah untuk lemah. Yang diharapkan para gembala, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, ketika jemaat-jemaatnya menuju atau menjadi dewasa rohani. Ketika kita menjadi dewasa rohani, itu akan mudah, balik lagi ke ayat yang kelima di awal, untuk menasehati. Penting nasihat itu Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau tidak ada nasihat, ya susah sekali hidup ini. Nasihat itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan umat-umat percaya. Kalau kita tidak dinasehati ya oleh firman Allah, maka kita ini akan berjalan menurut kedagingan kita. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat 15. Amsal ini banyak berbicara tentang nasihat. Kenapa Salomo bisa hebat, bisa sukses? Karena dia mau dinasehati. Karena dia mau belajar dari siapa? Dari Tuhan. Juga dari pendahulu-pendahulunya, dari ayahnya, dari orang-orang di sekitarnya yang bisa menasehati dan memang memiliki kapasitas penasehat-penasehat raja. Dan menjadi penasehat-penasehat raja ini juga melewati tes, melewati percobaan demi percobaan, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dia sudah senior berarti dia sudah selama 20 tahun menasehati raja. Kalau dia baru 5 tahun, dia pun hanya berhak memberikan gagasan nasihat kepada seniornya. Dan seniornya yang menyampaikan kepada raja. Mengerti di sini? Jadi tidak mudah menjadi penasehat, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini. Amsal 12 ayat 15 berkata apa? Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Artinya dia tidak mau dinasehati. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia BIBJ aja. Rujak. Bijak. Ya. Dia itu smart. Dia itu jenius. Dia akan menjadi orang-orang yang terkemuka. Dia akan menjadi orang-orang yang berpikir begitu rupa hampir di dalam segala hal. Dia akan bertindak hati-hati. Dia akan mendahulukan yang namanya kebaikan bersama. Itu orang bijak. Dia akan hati-hati. Ya. Nah ini dalam mengambil keputusan, ya, di dalam berkolega, di dalam bergaul, itu orang bijak. Orang bijak juga akan mempergunakan kesempatannya untuk melakukan tanggung jawab. Itu orang bijak yang saya pelajari. Ya, mau dia perempuan atau pria, seperti itu. Saya ulangi lagi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Dia pikir dia benar. Itu orang bodoh, kata Amsal. Dia lupa ada firman Tuhan yang harus dia renungkan, dia baca. Bahkan berpasal-pasal setiap hari. Tidak cukup hanya satu ayat, bahkan satu judul perikop. Ya. Orang itu penting untuk benar-benar merenungkan firman, hidup di dalam perkenanan Allah.
supaya dia tidak menjadi bodoh, supaya dia tidak menjadi orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Contohnya siapa orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan dia mati dalam pengandalannya itu? Salah satu yang kita sudah pelajari siapa namanya? N-ana, B-aba, L. Nakal. Ya, Nabal. Nah, ya, dia pikir hidupnya sudah aman. Dia pikir ya tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia pikir semuanya itu adalah usahanya dia sendiri. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, Nabal tidak akan pernah memiliki hidup dalam kemurahan. Ya, ada Tuhan yang masih menyertai Nabal pada waktu itu. Ya, kenapa saya pikir begini? Nabal itu memang bebal, tetapi karena dia memiliki seorang istri yang bijak. Bukan hanya cantik, yang bijak. Siapa namanya? Abigail. Ya, Abigail. Sudah kita pelajari kan? Ya, Abigail ini selain bijak, berarti kalau waktu itu kata orang perjanjian lama, kalau dia bijak, dia pasti suka mendengarkan nasihat. Ya, dia pasti ya tidak sembarangan di dalam bertindak. Allah memperhatikan istrinya yang suka, yang mudah mengalah itu. Allah memperhatikan penderitaan istrinya yang dianiaya oleh Nabal. Allah memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Seolah-olah Raja Daud ini seolah-olah sebagai malaikat penyelamat bagi dia. Oh iya, memang betul. Ya, semua dijagai oleh Daud. Ternaknya, penjaga-penjaga dombanya si Nabal dijagai oleh Daud. Kalau tidak sudah habis semuanya, diterkam oleh para pencuri-pencuri, para orang, kalau kita ini dibilang apa? Pembegal ya. Ya, begal gitu loh. Tetapi Nabal mati di dalam pengandalannya dirinya sendiri. Kita lihat di sini Amsal 12 ayat 15. Ya, orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau dinasehati. Tidak yang menganggap bahwa dia itu benar sendiri. Itu bahaya juga Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, kalau kita ini tidak mau mendengarkan nasihat, ya, nasihat dari orang yang lebih rohani, nasihat dari gembalamu, nasihat dari kakak rohanimu, nasihat juga bahkan bisa jadi orang tuamu, nasihat dari gurumu, mungkin dari dosenmu, bahkan dari orang-orang lain yang memang ingin menasehati, memberikan masukan. Kita ini jadi orang terbuka aja lah sama masukan. Ya, mau itu berat rasanya ataupun terkesan memojokkan. Tetapi kita lihat dulu, benar tidak nasihatnya ini. Kasih ruang di hati kita, belajar. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Yang penting kita terbuka. Kalau kita punya alasan tersendiri kenapa kita pilih, ya bagus. Cuman kita lihat nasihatnya ya untuk kemajuan kita atau bagaimana. Kalau nasihat itu memang penting, oh ya benar. Memang selayaknya kita ini menerima. Apalagi nasihat itu tentang firman Allah. Apalagi yang disampaikan di dalam khotbah, di dalam perenungan firman, ya. Kita terima Bapak Ibu Saudara. Firman Allah itu berhak dan wajib menegur kita, bahkan setiap hari, even setiap saat.
Sekarang tergantung penerimaan kita. Biasanya begini, kakak rohani saya tuh ngajarin begini. Alfa, kalau kamu mau punya hati yang besar, selain kamu menghadapi tantangan, ya, kamu benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Saya pikir-pikir, oh iya ya. Ketika ada proses yang kita terima, nah kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan. Itu akan membantu kita, hati kita, membuka ruang bagi Roh Kudus. Nasihat itu penting Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat yang terakhir. Amsal 15 ayat yang ke-22. Ini dia. Ya. Amsal 15 ayat 22. Kita baca sama-sama. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Banyak. Ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ingat itu, ya. Bersyukur kalau ada orang-orang yang menasehati kita. Tetapi kan kadang-kadang nasihat ini perlu kita filter. Nah, filternya ada firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita memiliki filter firman Tuhan kalau kita malas baca firman, kita malas dengar firman. Bagaimana firman itu bisa masuk ke kita kalau kita tidak buka hati bagi firman Tuhan tersebut? Kembali ke Timotius tadi, bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Pribadi siapakah yang memiliki kasih yang betul-betul murni dan suci? Hanya Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus setiap hari. Biarkan Dia menasehati kita. Kadang-kadang kalau kita ini agak bebal, bisa jadi Tuhan itu memakai orang lain untuk menasehati kita. Bisa jadi Tuhan memakai suatu kejadian atau proses atau teguran, Tuhan menasehati kita. Betul ya? Oleh sebab itu, mari buka hatimu supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Ya. Kalau gembalamu sudah bilang ayo doa, berdoalah. Ayo rajin baca firman. Ayo baca. Ayo latih dirimu untuk berubah. Ayo berubah. Jangan sampai sesuatu terjadi baru menyesal. Nah, kadang-kadang kan penyesalan itu timbulnya di akhir ya. Nah, itu yang tidak ingin Tuhan terjadi buat kita. Ya, tujuan nasihat itu, ingat Bapak Ibu Saudara, itu pasti untuk menolong kita supaya terlaksanalah ya semua apa yang kita rancangkan. Sebab ketika penuh dengan nasihat, diharapkan rancangan kita itu sejalan dengan firman Tuhan. Mari hari ini ketika kita menerima nasihat, mungkin juga menerima teguran, ya, apalagi dari firman Allah, kita terima. Kalau ada orang yang lebih tua atau kita sudah menganggap orang tua kita sendiri, ya, mereka menasehati, ya kita cermati. Jangan kita antipati, ya, apalagi skeptis. Perhatikan tujuan dan buah yang ingin dicapai itu apa, ya. Jangan langsung komentar begini begitu, dicerna dulu. Bukan hanya saudara yang belajar, saya pun belajar. Ini firman untuk saya ini, pagi hari ini. Saya pun merasa ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh firman.
Ya betul, saya harus berubah. Ya, saya harus berubah. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga mestinya kita sama-sama berubah. Amin. Mari ketika kita dengar firman Allah, ada nasihat di dalamnya, kita terbuka akan hal itu, sebab itu sangat menolong kita. Puji nama Tuhan. Ya, kemurahannya lebih daripada hidup kita. Dia baik Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini pun dia menasehati kita, ya. Mau kita dinasehati oleh suami, oleh istri, bahkan mungkin oleh anak kita. Kalau memang itu benar sesuai firman, terima. Ya, jangan merasa harga diri kita begitu tinggi. No, mari kita rendahkan hati kita. Kita belajar bersama-sama. Ya, haleluya. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau selalu menegur kami, memperbaiki jalan kami. Mungkin ada batu-batu supaya kami tidak tersandung, dan kami harus berhenti lebih dahulu. Kadang-kadang kami harus melihat ke bawah sebentar, supaya tidak ada duri dalam jalan kami. Oleh sebab itu kami harus seperti membawa sapu untuk kami bekerja, supaya jalan kami dibersihkan. Kami mau Tuhan, jalan kami di dalam Tuhan. Kami mau jalan kami ini tidak ada sesuatu yang membuat kami terjatuh. Oleh sebab itu kami harus berjaga-jaga. Kami harus kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mau egois. Kami tidak mau hidup di dalam pemikiran kami sendiri. Kami mau bersama-sama berubah. Bapak, terima kasih firman ini menegur kami, mengingatkan kami supaya kami berhati-hati. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu. Tolong mereka supaya mereka terus hidup dalam firman Tuhan. Dan firman itu yang lebih banyak menegur, menasehati setiap umat-umat Allah. Dan mereka, umat-umat-Mu, mengalami Tuhan dalam pembacaan firman mereka. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini dan seterusnya kami adalah orang-orang yang memiliki banyak penasehat dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu dengan penasehat-penasehat yang luar biasa, yang mumpuni, yang mengelilingi hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu celah itu bisa dari mana saja. Ketika banyak penasehat, diharapkan celah itu dapat tertutupi. Bapa, kami tahu setan tidak suka kalau kami hidup sukses, kalau kami hidup berdampak, kalau kami ini diberkati, kalau kami ini penuh dengan urapan. Oleh sebab itu kami mau hari ini Tuhan, kami mau, kami menang. Mari sama-sama katakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan yang ingin menghalang-halangi kami untuk bertumbuh, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami nasihat-nasihat Allah yang bijak dan luar biasa, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan pekerjaan setan. Di dalam nama Yesus, enyah dari pikiran kami, enyah dari hati nurani kami, enyah dari hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami ikrarkan kami mengalami kemenangan, kami mengalami mujizat, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih banyak. Berkati umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Oh rabakata karabayara lalabakata karaba ikarabayara lalabasanda. Saya minta Ibu Kartini untuk berdoa syafaat. Silakan Bu. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Lembutkan hati kami supaya kami bisa bertunas. Bapa, kami mengangkat doa kami bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa kami. Kami melepaskan doa terus, kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa kami Bapa. Pimpinlah bangsa kami, tuntunlah bangsa kami. Biarkan bangsa kami mengalami kemuliaan.
Biarkan bangsa kami mengalami lawatan-Mu Bapa. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama wakilnya, dan seluruh menteri-menterinya Tuhan. Biarkan mereka mengambil setiap keputusan yang mereka ambil berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bapa, kami juga mengucap syukur atas semua yang Kau berikan kepada bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati sumber daya alamnya, berkati sumber daya manusianya. Bapa, berkati hasil sawah ladangnya Bapa. Cukupkan sandang pangan bangsa kami. Hasil bumi akan melimpah Tuhan, tidak ada kegagalan dalam semuanya Bapak, semuanya tercukupi Bapak. Kami juga berdoa walaupun apapun yang kami hadapi, walaupun resesi dan inflasi, tapi kami percaya Tuhan akan memegang kendalinya ini Bapak. Bapak, luputkanlah bangsa kami dari kesesakan besar. Berikanlah hati yang benar setiap penduduk bangsa ini. Karena hati yang benar, maka amanlah bangsa ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk karena setiap bangsa yang sedang bertikai. Ada salam buat bangsa Israel, ada salam buat bangsa Palestina dan bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Kami percaya Bapak, lawatan-Mu pasti terjadi. Rancangan-Mu tidak pernah gagal di bumi ini. Kami percaya Bapak, kasih-Mu tidak akan pernah gagal di bumi ini. Biarkan Roh Kudus yang melingkupi seluruh bumi ini Bapak. Pendamaian akan terjadi di bangsa-bangsa Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap gereja-gereja yang ada. Kami berdoa Bapa, berikanlah kami kesatuan hati Bapa, supaya kami bisa membangun tubuh Kristus setiap apapun yang kami lakukan. Bapa, tidak ada pertentangan, tidak ada perpecahan, tidak ada persaingan di antara kami. Biarkanlah kami bersatu padu membangun tubuh Kristus, Bapa. Biarkan setiap musisat-musisat terjadi di setiap gereja-gereja. Tanda-tanda ajaib boleh terjadi di setiap gereja, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, untuk gereja kami Bapa. Biarkan urapan-Mu selalu terjadi, perkenanan-Mu selalu ada dalam gereja kami. Hadirat-Mu selalu hadir Bapa. Setiap orang yang datang akan mengalami Engkau. Setiap orang yang datang tidak sama seperti mereka pulang. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami yang hadir di sini. Tuhan berkati, Tuhan lingkupi semuanya dengan damai sejahtera. Biarkan Roh-Mu selalu menyala-nyala di setiap hati kami. Biarkan kami bertumbuh Bapa seperti yang Engkau inginkan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk kota Palangkaraya Bapa. Bapa berkati kota ini. Ada kemuliaan Tuhan di kota ini. Ada penyembahan yang ada di dalam kota ini Bapa. Biarkan semua terjadi atas rencana-Mu, atas rancangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa di seluruh Kalimantan Tengah ini. Walaupun kami tahu Bapa, banyak di antara keluarga kami, sanak saudara kami yang terbelenggu dalam masalah narkoba. Tapi kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan mereka. Bapak, Tuhan singkapkan semua peredaran-peredaran narkoba. Tuhan tutup semua portal-portalnya dimanapun Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan. Bapak, kami juga berdoa. Biarkanlah keluarga kami, teman-teman kami, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami datang kepadamu, bersujud menyembah hanya pada Engkau. Pulihkan hati mereka Bapa, sembuhkan mereka Bapa. Ampuni kedengilan dan ketegar-tengkukan hati kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Gembala kami, Pastor Alfa dan Pastor Eni. Bapa, biarkan Bapak sanggupkan mereka, mampukan mereka Bapa. Biarkan urapan baru, minyak baru, anggur baru selalu di setiap pagi Tuhan. Kuatkan mereka, beri mereka kesehatan Bapa. Berikan mereka sistem kekebalan tubuh mereka seperti anak-anaknya juga. Darlene, sembuhkan sakit penyakit mereka Bapa. Apapun yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kami percaya karena ada darah Yesus yang mengalir dalam tubuh mereka akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bapa, kami juga berdoa Bapa. Cukupkan kehidupan mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan akan mengangkat mereka, akan menjadi kepala. Bapak, kami juga berdoa, Bapak, berikan mereka ide-ide kreatif dan ide-ide cemerlang melalui program-program gereja kami, Bapak. Sehingga namamu disenangkan, kerajaan surgamu diperluas di muka bumi ini, Bapak. Kami percaya Bapak selalu akan mengangkat mereka, bahwa mereka terbang bagaikan burung Raja Wali yang melesat, di mana mereka tidak akan tergoyahkan oleh badai apapun. Biarkan mereka menyelesaikan panggilan hidup mereka sampai akhir hayatnya Bapak. Sampai usia yang Bapak tentukan
Tuhan selalu ada di dalam hadirat-Mu, selalu menjalani panggilannya Bapa. Semurni hatimu, setulus hatimu Bapa. Berikanlah itu hatinya juga kepada kami Bapa, 10 jemaat di sini, supaya kami dapat mengasihi satu sama lain, dapat melakukan apa yang menjadi panggilan kami masing-masing Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang ada di Giobos sana Bapa. Tuhan berkati semuanya, tukang-tukangnya Bapa. Berkati setiap apapun yang terlibat di sana. Tuhan berkati semua. Damai sejahtera terus mengalir di sana Bapa. Biarkan semua yang terjadi di situ atas kehendak-Mu, rancangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat orang-orang yang terhilang dari gereja kami. Tuhan pulihkan hati mereka. Sembuhkan mereka. Biarlah hati mereka datang kepadamu bertobat untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapak akan menjamah setiap hati orang yang mendengarkan dari YouTube maupun siaran ulangnya nanti. Biarkan Tuhan melembutkan hatinya supaya mereka dapat bertunas juga. Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya, Ibu terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini ya untuk kegiatan gereja secara spesifik tidak ada, tetapi untuk latihan ya, latihan anak-anak muda ya. Wah, mereka semakin mahir. Kita bersyukur, doakan terus ya Bapak Ibu Saudara. Ya, sering-sering latihan di studio Basecamp ya. Karena studionya sudah diurapi sih ya. Jadi mereka enak latihan di situ. Oke, hari ini anak-anak muda latihan lagi jam 6 ya. Mari datang. Ya, kita on time ya supaya kita semakin mantap untuk main di Natal nanti. Wah, luar biasa sekali. Oke, itu saja untuk kegiatan hari ini Bapak Saudara. Doakan rencana untuk ke Tehang ya Sabtu ini. Kita akan rencana melayani di sana. Tapi masih saya menunggu kabar dari Pak Meki karena belum ada kabar. Kita berdoa ya. Oke, itu saja bagi jemaat ya. Saya harapkan adalah tidak bosan-bosannya untuk berdoa, apalagi kalau ada wifi di rumah, ada paket. Ayo kita sama-sama doa pagi ya, biar kita makin bertumbuh dan diawasi di dalam hadirat dan firman Allah. Itu saja, Tuhan berkati buat kita semua. Selamat pagi, shalom. Shalom. Pastor Alfa, Pastor ini terima kasih. Shalom semuanya Bapak Ibu. Ya, shalom. Pak Rogi, Pak. Ya, Shalom semuanya, Pak Subandri. Shalom. Bu Kartini. Shalom Aca, gimana kabarnya hari ini Aca? Bu Esther. Shalom Mbak, masih sakit, masih demam. Masih demam. Iya Mbak. Udah berapa hari demamnya Aca? Dari hari Rabu kemarin. Rabu. Udah 2-3 hari ya, 2 hari ya? 2 hari. Enggak, Rabu kemarin sampai hari Kamis udah 9 hari. Oh, Wow. Rabu minggu lalu, Cak? Enggak. Iya, Pastor. Kamu udah Enggak cek ada darah rencana nggak? ke apa? Kamu udah cek Kemarin itu udah cek, cuman demam biasa. cek darah udah? Belum, Pastor. Coba, kamu ada BPJS nggak? Kayaknya harus cek darah deh. Ada, Pastor. Ada, BPJS ada? Ada, Pastor. Nah, ke BPJS, ke puskesmas, bilang seperti ini keadaannya, ya, dan nanti, kok Glenn, kamu kok buram sih? Kamu sini, ya, kamu tuh kayak tuyul di belakang nanti. Ya, kamu ini, Cak, harusnya ke puskesmas, lalu katakan begini, udah 9 hari nggak turun-turun demamnya ini, hilang datang. Kalau bisa saya minta dicek darah.
Kalau di puskesmas itu nggak bisa cek darah, berarti saya minta rekomendasi untuk ke rumah sakit Rujukan, besar. Rujukannya harus itu 9 hari kok demam. Ya, Hmm. Cek darah. mungkin Cek darah. ini itu sakit ada kutil. Iya, Pastor. Nanti. Cek aja pokoknya darahnya dicek ya. Ya. Iya, Pastor. Heeh, mana tahu Ada yang ngantar kan, Cak? Ada, Mbak. Oh iya. itu kamu ada termometer di rumah. Ada, Pastor. Berapa demamnya? 37? Di atas itu kayaknya. 39,4. 39,4 loh. Ayo, Besar tuh. takutnya Sebenarnya apa? itu sebenarnya Ayo Aca, cek darah dulu Aca. Apa tipes ya? Apa? Iya. Apa Atau namanya? DBD? Iya DBD atau tipes. Kita ndak tahu. Kalau ndak dicek darah ndak tahu apa. Bilang terus Ada terang. virus. Ya, ini saya sudah 9 tahun, 9 hari, ya, Iya, Pastor. demam. Harus cek itu darahnya. Kalau demam udah lebih 3 hari harus dicek, Cak. Iya, enggak turun-turun panasnya. Yap. Ya, hari ini ya. Iya, Pastor. Ya, aku Iya, perintah. Pastor. Ayo Aca, cek darah. Kalau aku ada di sana tak anterin kamu, Cak. Oh, Mbak. iya. Oke, Aca dengan cepat doa. sembuh. Yuk kita Cepat doakan sembuh, sekali Aca. lagi ya. Buat Amin. Aca ya, Bapak Ibu Saudara, kita doakan sekali lagi ya. Iya, ya. Ini minta ini nih, minta Bu Kartini nih biar mujarab doanya nih. Ayo Bu, doakan Aca, Bu. Silakan, Bu. Amin. Tuhan, kami berdoa. Biarkan kesembuhan mengalir damai sejahtera sakit penyakitnya demam dalam nama apapun pekerjaan-pekerjaan yang bukan dari Tuhan kami hancurkan baik dalam nama mengalir kesembuhan penyakit virus dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Ya sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, bukan dari Tuhan yang diciptakan dalam nama Yesus keluarga dalam Yesus dalam nama Yesus belas kasihan dalam nama Yesus Bapa terima kasih dari demam Yesus, sakit keluar dari Yesus, dalam Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Puji Aca, Tuhan. katanya kemarin satu sekeluarga pada demam semua ya. Yang lain udah sembuh belum? Kemarin itu mereka demamnya cuma 2 hari, 3 hari gitu, Mbak. Iya. Ya Aca, ini cek darah aja ya. Kamu segera ke puskesmas. Jam berapa sih buka? Jam 8 ya? Jam 9 gitu ya. Iya. Ke sana dulu. Kalau memang kamu nggak kuat untuk duduk, kamu ke UGD-nya. Kalau bisa ada yang ngantar, dia yang ngurusin semua. Ya itu jangan dianggap remeh Aca. Ya udah 9 hari. Oke. Orang aja nggak punya duit 9 hari, dia sangat khawatir, apalagi demam. Ya. Ya, Pastor. Ya, ya. Oke. Ayo Aca hari ini cek darah ya. Iya, siap, Mbak. Ya, Bu nanti biar Kartini, dicek. terima kasih, Bu. Bu Kartini. Mana? Bu Kartini, terima kasih, Bu. Kata Aca, terima kasih Bu sudah doain. Ya. Mana tahu Ibu mau kirim apa namanya? Kandas dan apel dari Palangka ke Medan. Aca nggak tahu kandas ya. Kandas itu sambal dari ikan, enak sekali. Ya. Ikan penyet. Sambal penyet ikan ya Pak. Aca nggak suka ikan, Pastor. Oh, nggak suka ikan. Nggak suka ikan. Oh, memang Aca ini suka B2.
Dokter cepat. Oke. Acak berobat ya. Iya, siap, Ya, Mbak. Ya, tetap doa sembuh. juga tetap berhikmat Yakin untuk pasti cek sembuh. darah juga. Mm-mm. Ya, siap, Mbak. Wih, demamnya kaki itu, kaki guguk. Sembuhin Itulah Bu. luar biasa. Dia suruh minum makan itu kan. Aca kamu cari sub RW ya. Ya, itu bagus tuh, Di Pastor. Medan banyak RW. nih. Saja nggak ke RW. Ya. Itu sup apa, Pastor? Ah, kan ini masalahnya ini, aduh. Itu sup kambing tak bertanduk. Nah, tambah nggak paham Acak. Ah, kan itulah. Cemana pula nih orang Medan, Mbak. Anak Medan ndak ngerti nih RW. Aduh. Dia itu kambing cuman suaranya beda. Guk guk guk. Ah, gitu kira-kira. Bukan embe gitu ya Ya Pastor, tapi bukan. guguk. Kalau embe itu malah aduh ndak enak itu, ya. Kalau yang guguk, ah itu dia. Obat Itu itu. masalahnya. Obat segala obat. Aja ada pesan obat kan? Sembuh. Iya, siap. Segera aja. Jangan Semangat Aca, harus sembuh. harus segera aja. Siap, Mbak. Walaupun berjauhan ya, tapi kita saling mendukung, saling mendoakan. Wah, luar biasa sekali ya. Ya. Si Gio juga mendoakan ya Gio. Mau senyum aja dia. Ini pasti kalau hal seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, ada kasih persaudaraan ya, walaupun berjauh-jauhan, itu biasanya pertama sukacita mengalir. Mudah Amin. sekali mengalir. Yang kedua, berkat pun mudah mengalir kalau kita ini hatinya bersukacita. Yang ketiga, ini menurut tafsiran saya, yang ketiga, bisa-bisa membuat Tuhan itu cepat datang. Amin. Segera datang. Amin. Iya, Tuhan udah nggak tahan lihat anak-anaknya yang berkumpul bersama-sama, beribadah setiap pagi, ya kan? Amin. Dari Sabang sampai Merauke loh, dari Medan sampai Jayapura tuh ada semua. Ya. Bapak Ibu Sainah juga deh. Iya, ini luar biasa sekali. Ya. TW juga Pastor. Iya, Bu. Ya, Mora TW. Perut jauh. Purjau. Untuk jauh. Ya. Paling Ya, jangan lupa Bu, Pahandut. Paling jauh ya Pastor. Tadi ada Bu Kambang. Ini Bu Kambang nih. Bu Kambang, shalom, Bu. Salam, Shalom Bu Kambang. salam pagi. Belum. Ini saya Tuhan Yesus ini memberkati. saya memperkirakan Bu Kambang ini dari bangun tidur. Shalom, Pastor. Bu Kambang udah pensiun ya, Bu? Sudah, Oh iya, sudah. Ya. Ya, saya pikir umur Ibu masih 45, jadi masih kerja gitu. Masih kelihatan muda ya Pastor. 17 Pastor. Kalau 17 sudah nggak mungkin, Bu. Saya pun menilai masih sadar diri, Bu. Aduh. Ya. Nah, ini Bu Suri ini fotonya ini umur 26 tahun ini fotonya ini. Ya. Mana ini Bu Suri ini lagi ngurusin cucu kayaknya nih ya. Bu Sainah, gimana kabar Papua, Bu? Saya tadi ketiduran, terlambat bangun. Apa, Bu? Ya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Terlambat bangun masih di Asal bangun ah, Bu. masih Ya. dibangunkan ya. Asal jangan terlambat napas aja udah. Bahaya ya. Pak Daud, sudah berangkat Pak Ibu Esther? Sudah, Oh, Pak. Sudah ya. Oke. Ya. Semoga sampai selamat Pak Daud. Iya. Lancar. Yang selamat. Tuhan Yesus memberkati menyertai. Amin. Amin. Kita sudah doakan tadi ya. Iya. Pagi Bu Esther. Ya. Ini kayaknya yang kita cari di doa pagi kita ini ngobrol kayak gini ya.
Kalau Yang untuk Sabtu itu gimana, Pastor? kenapa Pak? Yang Sabtu. Sabtu. Cap apa? Yang hari Tehang. Sabtu. Ada Pastor Tehang. Melki. Tehang. Oh, Tehang. walah, saya dengarnya bagaimana yang soal cap itu. Haleluya. Hus. Sabtu ya, itulah masih tunggu yang Pak Meki ini. Nanti coba pagi ini saya telepon ini ya. Kemarin saya mau telepon beliau, saya udah keburu mau apa ngurusin apa 2 ekor dogo di belakang itu dan apa namanya latihan ngajar ya jam 6. Ya, pagi ini saya telepon beliau nih. Iya. Mm-mm. Soalnya kan kemungkinan Bu Esther itu kan Jumat malam baru sampai. Kayaknya masih bisa sih kalau Sabtu pagi masih bisa ikut. Ya, amin. Ya, Amin. ya, saya berharap sih bisa Sabtu pagi ya. Sabtu pagi gitu, nggak terlalu siang. Jadi kita bisa pulangnya tuh sore ya, Bapak Iya, Ibu nggak ya. sampai malam. Betul, besoknya kan mau pelayanan lagi pagi. Karena malamnya kita mau latihan pastikan. Iya. Oh iya, saya lupa sampaikan. Aduh. Ya, kalau Bu Esther bisa dihubungi ya, Pak. Nanti segera Pak di WA kan Pak. Beliau WL minggu ini saya lupa sampaikan ya. Ampun, saya pikir udah. Ya. Oh iya, nanti saya WA. Masih bisa dihubungin, Pak. Masih ada connect. Oke. Nanti di WA ya Pak ya. Minta tolong Nanti ya. WA Saya juga. minta maaf ini. Apa Iya. telat memberitahu. Saya pikir saya udah kasih tahu, Pak. Ya, Kebanyakan pikir, Pastor. makanya harus perasaan ya. Aduh, ya. Oke. Pakai sinyal nggak, Pak? Kenapa, Pak? Pakai sinyal nggak? Atau WL aja? Ada nanti singernya. Mungkin singernya si siapa nih? Si Yudika ini ya. Si Paulus. Ya, nanti saya sampaikan ke Bu Esther-nya. Iya, Pak. Ini beberapa orang nanti kita mau angkat dari singer jadi WL mereka. Pastor, Ya, Bu. nanti kalau kita jadi berangkat ke Tangkahen, kabari supaya puasanya kapan gitu. Siap. Kalau Sabtunya kita berangkat, berarti besok Jumat kita puasa. Hari Sabtu ndak usah puasa, ya. Kita Jumat saja puasa. Jadi kita berkunjung Jumat aja, Pastor. Jumat aja kita Ya, puasa. Jumat besok. Jumat berarti mulai Kamis malamnya, Pastor ya? Betul sekali. Tidak boleh makan bakso. Apalagi gugur. Ya, oke. Ya, ini apa namanya? Berarti kita mobil nanti ya. lanjut. Oke, gitu aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Aca jangan lupa cek darah ya, diharapkan di darahnya itu ada darah Yesus nanti ya, ditemukan darah Yesus. Amin. Nah, Siap, Pastor. Iya. Iya, Pastor. Ya. Buat Bapak Ibu Saudara selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan berkati. Bye-bye. Tuhan berkati, bye-bye semuanya. Tuhan berkati. Amin.